perkenalkan kami dari kelompok 5 Promosi Kesehatan yang beranggotakan saya sendiri Arif Fitrapta selaku dokter. Saya Zaira Rahmatullah selaku perawat. Saya Masyadat Melia sebagai perawat. Saya Alif Fadilah sebagai pasien. Saya Nadia Putri sebagai keluarga. Saya Gilang Ramadan sebagai pasien. Saksikan video kami. Selamat pagi Bu Lutfi. Perkenalkan saya perawat Mesya yang merawat Ibu pada hari ini. Saya di sini ingin menanyakan bagaimana keadaan Ibu sekarang. Masih lemas, tapi saya takut khawatir dengan penyakit saya. Ibu merasa lemas dan banyak pikiran, itu sangat wajar ya Bu. Boleh Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu sangat khawatir atau mengganggu pikiran Ibu? Saya khawatir karena kata dengar-dengar dari orang, kalau penyakit saya bisa mengakibatkan amputasi. Saya mengerti dengan kekhawatiran Ibu, perasaan takut itu sepertinya wajar. Iya Bu perawat, ibu saya jadi sering cemas sejak didiagnosis. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Ibu sebagai keluarga sangat berguna untuk Ibu Lutfi dalam membantu pemulihan kesehatannya. Iya Bu. Selama ini Ibu Lutfi apakah sudah tahu penyakit diabetes selama itu apa? Katanya karena gula tinggi, tapi saya kurang paham juga. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyakit diabetes itu. Penyakit diabetes itu di mana kadar gula dan darah meningkat karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Menurut Ibu, apakah selama ini paling sulit dalam mengolah kondisi ini? Saya susah menahan makan makanan yang manis Bu, apalagi kalau lagi stres. Terima kasih Bu, itu hal sangat wajar. Banyak pasien yang merasakan hal yang sama. Di sini Ibu merasakan stres, biasanya apa yang Ibu lakukan selain makan? Jarang sih, paling saya cuma diam karena banyak pikiran. Nah, mungkin itu bisa kita coba untuk mengurangi stres, seperti berbicara dengan keluarga, berjalan santai, atau melakukan aktivitas yang Ibu sukai. Bagaimana menurut Ibu? Sepertinya bisa dicoba. Bagus sekali Bu, itu langkah awal yang baik. Apakah selama ini keluarga membantu mengatur pola makan? Belum terlalu Bu, kadang kami juga bingung mau ngasih makan apa. Tidak apa-apa Bu, kita bisa belajar bersama. Untuk diabetes sebaiknya makanan dikonsumsi dengan rendah gula sederhana, terus tinggi serat dan porsi teratur. Di sini saya akan memberikan contoh makanan keseharian, seperti kalau misalnya sarapan itu kita bisa makan nasi, telur dadar, atau bubur ayam. Kalau makan siangnya kita bisa makan nasi merah, sup ayam, tempe dan tahu lalapannya. Kalau misalnya makan malam, sop sayur ditambah telur, kentang rebus dan dada ayam. Kalau misalnya Ibu mau cemilan, Ibu bisa tambahkan buah pisang, pepaya, apel dan kacang rebus. Baik Bu, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Dengan Ibu Lutfi, bagaimana dengan penggunaan obat atau insulin? Apakah ada kekhawatiran atau ketakutan? Tapi saya takut Bu kalau harus suntik insulin terus. Saya memahami dengan kekhawatiran Ibu. Banyak pasien juga yang merasa takut, tapi insulin membantu menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah komplikasi. Nanti saya akan ajari perlahan bagaimana cara menggunakan insulin dengan baik yang akan kita lakukan bersama ya Bu. Kalau saya diajari, saya berani. Tentu Bu, kita akan lakukan secara bertahap. Selain itu, apakah Ibu pernah merasakan kesemutan, luka yang sulit sembuh atau penglihatan kabur? Iya Bu, terkadang kaki saya sering kesemutan. Baik, itu penting untuk kita perhatikan ya Bu. Nanti kita juga akan ajarkan cara merawat kaki agar tidak terjadi luka ya Bu. Dari yang Ibu ceritakan, kita bisa melihat sebenarnya punya keinginan untuk sembuh ya Bu. Hanya butuh dukungan dan informasi yang tepat. Iya Bu, saya ingin sembuh. Itu harapan yang sangat baik ya Bu. Dengan pengelolaan yang tepat, diabetes bisa dikontrol dan Ibu tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Baik Ibu Lutfi, dari pembicaraan kita hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana penyakit diabetes, pola makan, cara mengolah stres, dan pentingnya pengobatan ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang? Ya, perasaan saya lega setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengar Ibu. Apakah dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu, sudah cukup jelas Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, saya kembali nanti
Dan kita coba penggunaan latihan insulin dan memberikan edukasi lanjut. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk memanggil saya ya Bu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Zoya yang bertugas pagi ini. Sebelumnya apa benar dengan yang Bapak bilang? Pagi Bu. Ya. Baik Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak saat ini? Saya sekarang lagi lemas, badan berat sekali. Saya mendengar Bapak sangat lemas dan tidak nyaman ya Pak. Sejak kapan Bapak merasakan keluhan ini Pak? Sudah seminggu lalu, tapi sekarang udah makin parah Bu. Baik Pak, selain lemas apakah Bapak ada keluhan lain seperti mual, sesak nafas, atau bengkak Pak? Iya ada Bu, kaki saya bengkak dan jarang buang air kecil juga. Saya mengerti Pak, itu pasti membuat Bapak tidak nyaman dan saya akan membantu memantau kondisi Bapak. Saya juga melihat Bapak tampak khawatir. Apa yang sedang Bapak khawatirkan? Saya takut Bu, apa yang penyakit saya itu belum tahu saya Bu. Selamat pagi Pak. Masih Dok. Saya Dr. Arif yang akan menangani Bapak. Bagaimana kondisi Bapak saat ini? Kondisi saya lemas dan kaki saya juga bengkak Dok. Baik Pak, saya sudah melihat hasil pemeriksaan darah dan fungsi ginjal Bapak. Saya akan menjelaskan secara perlahan agar Bapak mudah memahaminya. Ya Dok, saya akan tahu. Dari hasil pemeriksaan, fungsi ginjal Bapak mengalami penurunan. Kondisi ini disebut sebagai gagal ginjal kronis. Artinya, ginjal Bapak tidak dapat bekerja secara optimal untuk menyaring zat sisa dalam tubuh. Jadi itu yang membuat badan saya lembut dan itu bengkak ya Dok. Betul Pak, penumpukan cairan dan zat sisa dalam tubuh bisa menyebabkan gejala tersebut. Apakah penyakit ini bisa sembuh Dok? Untuk kondisi kronis Pak, fungsi ginjal yang sudah menurun atau rusak biasanya tidak bisa kembali seperti semula. Namun kondisi ini bisa dikontrol agar tidak semakin memburuk Pak. Saya akan berusaha Dok. Bagus sekali Pak, itu langkah awal yang baik. Terus sekarang saya merasa lebih tenang. Sama-sama Pak, kami di sini untuk membantu Bapak. Baik Pak, kita jalani proses ini bersama-sama ya Pak. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.